Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tatapan Chu Feng terlintas dalam sekejap, dan itu sangat sedikit orang yang berhasil menyadarinya. Namun, semua yang berhasil memperhatikan tatapannya terkejut olehnya, dan pemikiran mereka pun mengambil perubahan besar. Pada saat ini, hanya 4 orang yang memperhatikan tatapan sekilas Chu Feng Yan sebelumnya. Namun, keempat orang ini bukan karakter biasa. Mereka adalah Sima Hongli, Tetua Hongmo, Tetua Zhou Quan, dan Tetua Wei. Pada saat ini, tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng telah berubah. Terutama Tetua Hongmo, Tetua Zhou Quan, dan Sima Huoli. Itu karena mereka bertiga memperhatikan bahwa pemuda di hadapan mereka ini luar biasa, dan tampaknya menjadi karakter yang kuat. Namun sebelum ini, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikannya. Meski begitu, Sima Ying tidak memperhatikan tatapan Chu Feng. Jadi pada saat ini, dia mengertakkan giginya dengan marah, dan tidak mampu menahan penghinaan dari Chu Feng seperti ini. "Kamu benar-benar mencari mati," teriam Siam Ying. Dan, boom! Dengan membalik tangannya, kekuatan bela dirinya segera meningkat. Sima Ying tidak mau repot-repot mengucapkan kata-kata berlebihan, dan sebenarnya langsung menyerang Chu Feng. Selanjutnya, serangannya bukan masalah kecil. Aura dari peringkat 6 Martial King dipancarkan oleh serangannya. Selain itu, dia membalikan tangannya untuk memanfaatkan keterampilan bela diri. Selain itu juga, keterampilan bela diri ini juga bukan keterampilan bela diri biasa. Itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri tabu mortal. Dalam perbandingan poin, bagaimana mungkin ada seseorang yang secara langsung memulai serangan dengan teknik dan kekuatan membunuh seperti itu? Sima Ying ini tidak hanya mencoba menyelidiki kekuatan Chu Feng. Namun sebaliknya, dia memang bertujuan untuk mengambil hidupnya. Setelah semua, Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Dia adalah peringkat 3 Martial King. Sima Ying sebagai Martial King peringkat 6, dapat dengan mudah memenggal Martial King peringkat 3 tanpa banyak usaha. Baginya untuk menggunakan keterampilan bela diri tabu mortal, itu bagaimana mungkin Martial King peringkat 3 bisa lolos hidup-hidup. Namun meski begitu, semua ini tidaklah penting. Masalah yang paling penting adalah, bahwa keterampilan bela diri tabu mortal yang Sima Ying gunakan saat ini, itu memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia saat dibebankan ke arah Chu Feng. "Sialan!" teriak para tetua. Pada saat ini, banyak tetua dari Departemen Ramuan Obat tidak dapat duduk tenang lagi. Mereka dapat merasakan bahwa serangan Sima Ying bukan masalah kecil. Sementara Sima Ying dikenal sebagai jenius tingkat iblis di bidang teknik spiritualis dunia, ternyata kekuatan pertarungannya juga tidak bisa dipandang rendah. Dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran untuk melampaui 2 tingkat kultivasi. Meskipun dia tampaknya hanya menjadi Raja Martial peringkat 6, tapi kekuatan pertempuran yang sebenarnya adalah pada Martial King peringkat 8. Kalian jangan melakukan apapun, percayalah pada Chu Feng. Meskipun aku tidak berani menjamin teknik spiritualnya, tapi dalam hal kekuatan bertarung, dia adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari Sima Ying, ucap Tetua Wei. Pada saat ini, banyak orang tua dari Departemen Peramuan Obat ingin masuk, dan menghentikan Sima Ying. Namun yang mengejutkan mereka adalah, suara Tetua Wei terdengar di telinga mereka. Selanjutnya, nadanya adalah salah satu yang sangat percaya pada Chu Feng. Dengan demikian, para ahli di tingkat setengah Martial Kaisar ini tidak melakukan apa-apa. Dan sebaliknya, mereka diam-diam kembali menonton. Mereka ingin melihatnya, apakah Chu Feng ini benar-benar mampu menahan serangan Sima Ying. Benar-benar sombong dan bangga. "Lihatlah, bagaimana kamu telah membawa malapetaka pada diri kamu sendiri sekarang," gumam Ye King. Dibandingkan dengan para tetua itu, Ye King yang merupakan sesama murid dari Departemen Peramuan Obat, dia sebenarnya terkekeh di dalam hatinya. Dia benar-benar berharap bahwa serangan Sima Ying akan membunuh Chu Feng, karena baginya, itu berarti ada satu lawan yang telak berkurang.
Tapi sayangnya, keinginannya ini akan menjadi mimpi belaka. Ledakan. Bang! Tiba-tiba saja, gemuruh yang keras segera terdengar. Serangan Sima Ying mendarat langsung di tubuh Chu Feng. Namun tepat setelah riak energi serangannya mulai menyebar, dengan anehnya itu mulai menghilang. Karena ternyata, riak energi itu benar-benar telah habis. Ketika riak energi itu menghilang sepenuhnya, semua tetua yang hadir, dan terutama untuk Ye Qing dan Sima Ying, keduanya terpana dengan mata yang terbuka lebar. Itu karena, Chu Feng mengenakan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Tidak hanya dia masih berdiri di tempatnya dan benar-benar tidak terluka, bahkan mereka dapat melihat bahwa tubuhnya melahap sedikit riak energi yang tersisa. Chu Feng sebenarnya sangat kuat, sehingga dia bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk melahap serangan lawannya. "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" ucap Sima Ying. Pada saat ini, tatapan yang Sima Ying menatap Chu Feng telah berubah sepenuhnya. Rasa jijik yang dia pegang untuknya sebelumnya, itu benar-benar lenyap dan digantikan dengan kejutan dan rasa takut yang tak terbatas. Itu karena dia bisa merasakan bahwa, kekuatan pertempuran Chu Feng lebih kuat dari miliknya. "Oh, siapa aku ya? Sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya," balas Chu Feng sambil tersenyum jijik. Dia dengan ringan menyingkap pakaiannya, dan kemudian melepas Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. "Meskipun kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tapi itu tidak selalu berarti bahwa teknik spiritualmu juga kuat. Karena kamu berani menyebutku sebagai sampah, apakah kamu berani bersaing denganku dalam teknik meramu obat?" Sima Ying tidak mau mengakui kekalahannya, dan bertanya dengan suara keras. "Apakah kamu berpikir bahwa aku akan takut kepada sampah sepertimu?" balas Chu Feng. Jika dilihat, Chu Feng tampaknya telah menunggu Sima Ying untuk mengucapkan kata-kata ini. Jadi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak terkejut sedikit pun, dan langsung mengeluarkan tungku. Kuali ini, bukankah itu adalah, ketika mereka melihat tungku Chu Feng, para tetua Departemen Peramuan Obat semuanya menghirup udara dingin, dan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka kepada tetua Wei. Adapun Ye Qing, dia menunjukkan banyak rasa iri dan juga kebencian. Dia sangat marah, sehingga dia mengepalkan tangan dengan erat di lengan bajunya. Ini sangat mengejutkannya, sehingga tetua Hong Mo pun mulai tersenyum. Dia menatap tetua Wei dan berkata dengan suara rendah, "Penglihatanmu cukup bagus. Chu Feng ini cukup layak untuk kamu rakyat," ucap tetua Hing Mo. "Tuan tetua, kamu terlalu menyanjung aku. Namun, itu juga yang aku pikirkan." Tetua Wei menjawab sambil tersenyum. Jejak kebanggaan juga muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa pertaruhannya mendidik Chu Feng adalah yang benar. "Baiklah, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kami akan bersaing dengan cara, siapa yang akan dapat membuat pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi lebih cepat, dan juga siapa yang akan dapat membuat lebih banyak dari mereka," ucap Sima Ying. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng menerima tantangannya, Sima Ying melepaskan kuali yang tidak biasa di depannya, dan dia mengeluarkan kuali dengan kualitas yang sama dengan yang dimiliki Chu Feng. Ketika Ye Qing melihat adegan ini, dia menjadi lebih marah dan mulai mengertakkan giginya. Itu karena, semua orang bisa mengatakan bahwa alasan mengapa Sima Ying melakukan hal itu adalah, karena dia tidak berani meremehkan lawannya. Dia pun mulai memperhatikan Chu Feng. Namun sebelumnya, ketika dia bersaing dengan Ye Qing, dia sangat sombong dan sangat memandang rendah dirinya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Ye Qing tidak marah dengan ini? Sebuah kompetisi peramuan pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, bukankah dia dengan sengaja mencoba mempermalukannya? Dibandingkan dengan Ye Qing, para tetua Departemen Peramuan Obat mulai menangis karena ketidakadilan atas nama Chu Feng. Mereka telah mengalami teknik Sima Ying dalam meramu pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi sebelumnya. Selama seseorang bukan orang bodoh, mereka akan tahu bahwa Sima Ying telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk meramu pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, dan dia juga sangat terampil dalam hal itu. Begitu terampilnya, sehingga 88 tetua yang hadir semuanya lebih rendah daripada Sima Ying.
Baginya untuk bersaing dengan Chu Feng dalam aspek ini, hal itu pasti sangat menguntungkan baginya. Padahal, itu tidak jauh berbeda dengan cara yang curang. Ini sudah jelas pembulian terhadap Chu Feng. Namun meaki begitu, para tetua tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena tidak hanya Sima Ying mulai meramu pil obatnya, bahkan Chu Feng mulai meramu pil obatnya. Chu Feng benar-benar menerima persyaratannya. Sepertinya kita akan dikalahkan lagi. Namun meski begitu, Chu Feng masih memberi kita kehormatan meskipun dia akan kalah. Betul sekali, Sima Ying ini takut padanya. Itulah sebabnya dia memberikan kondisi yang tak tahu malu, itu untuk membuat Chu Feng bersaing dengannya dalam meramu pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Jadi dengan begitu, bahkan jika Chu Feng kalah, itu tidak akan terlalu memalukan. Betul sekali, ini hanya persaingan dalam teknik meramu obat belaka. Tapi jika itu adalah persaingan dalam kekuatan pertempuran, Chu Feng pasti bisa menyapu Sima Ying dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang mampu memicu jarum abadi kuno, Chu Feng benar-benar membawa kembali wajah untuk Departemen Peramuan Obat kami, ucap para tetua. Pada saat ini, para tetua Departemen Peramuan Obat sedang membahas masalah ini dengan bersemangat. Mereka tidak berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, tetapi malah berbicara dengan sangat keras. Tampaknya mereka mencoba menghibur diri mereka sendiri, sementara itu juga mencoba mengganggu Sima Ying. Mendengar mata Sima Huoli tampak suram. Dia pun menoleh ke arah tetua Hong Mo dan bertanya, "Old Mo Hong yang aneh, apakah pemuda ini adalah Yuan King, orang yang telah memicu jarum abadi kuno?" "Oh, dia bukanlah Yuan King. Akan tetapi, dia memang orang yang telah memicu jarum abadi kuno," jawab tetua Hong Mo. Oh, mendengar kata-kata itu, ekspresi Sima Huoli sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang jenius yang telah memicu jarum abadi kuno. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa nama jenius itu adalah Yuan King. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan keras segera terdengar. Sima Ying telah selesai meramu pil obatnya. 100 pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi terbang keluar dari tungku, dan mendarat di udara dengan teratur. Mereka berkedip dengan cahaya, dan melayang ke atas dan ke bawah. Dia selesai. Dan yang paling pentingnya lagi adalah, dia selesai di sepertiga dari waktu yang dihabiskannya. Sial, kami benar-benar lupa tentang ini. Sebelumnya Sima Ying telah menggunakan kuali berkualitas biasa saja. Namun kali ini, dia telah menggunakan tungku berkualitas tinggi, dan sangat meningkatkan kecepatannya. Kontes ini bukan imbang lagi, tapi ini memang kemenangan bagus Sima Ying, ucap para tetua. Ketika mereka melihat adegan ini, para tetua Departemen Peramuan Obat semuanya menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan tetua Hong Mo, tetua Wei, dan tetua Zhou Kuan mengerutkan kening mereka. Ekspresi terkejut sebelumnya yang mereka tunjukkan, kini segera menjadi sedikit suram. Itu karena, kemampuan Sima Ying telah melampaui imajinasi mereka. Tidak hanya dia mengalahkan Ye King dengan menyedihkan, tampaknya Chu Feng kemungkinannya akan dikalahkan dengan cara menyedihkan juga. Untuk dapat meramu pil kualitas tinggi sebanyak ini dalam waktu sesingkat, itu adalah sesuatu yang tetua Wei dan tetua Zhou Kuan, beserta dua tetua manajemen mungkin tidak dapat dicapai. Ketika masalah ini terjadi, orang-orang dari Departemen Peramuan Obat, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, mereka harus mengakui bahwa Sima Ying adalah karakter tingkat iblis dalam aspek teknik spiritual. Di masa depan, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Bahkan namanya akan tersebar di seluruh tanah suci martialism, dan itu bukanlah suatu masalah. Bang! Tepat pada saat ini, tungku milik Chu Feng juga terbuka. Selain itu, ketika cahaya menyilaukan keemasan bersinar di seluruh tungku, total 100 pil obat berwarna emas terbang keluar dan melayang di udara. Mereka adalah pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Selain itu, kualitas mereka persis sama dengan Sima Ying. Oh surga, Chu Feng benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil. Ini benar-benar tak terbayangkan, ini benar-benar terlalu tak terbayangkan.
Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga dan teknik penyempurnaan persenjataan yang sangat baik, bahkan teknik meramu obatnya juga sekuat ini, seru para tetua. Ketika mereka melihat 100 pil obat emas melayang-layang di depan Chu Feng, para tetua Departemen Peramuan Obat semuanya mulai bersorak. Ada beberapa yang bahkan mulai melompat kegirangan. Mereka benar-benar emosional, bahkan saking emosionalnya sehingga mereka tidak dapat menahan diri. Itu karena, bahkan mereka tidak pernah membayangkan kalau Chu Feng menjadi gagah berani, dan benar-benar memiliki teknik meramu obat yang tidak kalah dengan Sima Ying. Namun aspek yang paling pentingnya adalah, bahwa Sima Ying diajarkan oleh Sima Huoli, dan dia adalah kakeknya yang luar biasa. Adapun Chu Feng, siapa yang dia miliki sebagai mentornya. Jadi dengan melihatnya seperti ini, potensi Chu Feng tampaknya jauh lebih besar daripada Sima Ying, dan itu sama sekali tidak terbayangkan. Chu Feng, pekerjaan yang bagus. Pada saat ini, bahkan para tetua manajemen memuji Chu Feng. Namun, suara ini bukan milik tetua Wei, dan juga bukan dari tetua Hongmo. Sebenarnya, itu adalah tetua Zhou Quan yang memuji Chu Feng. Setelah melihat kekuatan Chu Feng untuk dirinya sendiri, dan melihat bagaimana Chu Feng membela Departemen Peramuan Obat mereka, tetua Zhou Quan yang awalnya sangat tidak menyukai Chu Feng, sebenarnya ia telah memiliki perubahan pendapat. Sekarang tatapan yang dia miliki saat memandang Chu Feng, itu dipenuhi dengan kejutan dan penghargaan yang menyenangkan. Hehehe, jadi namamu adalah Chu Feng. Aku akui kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun sayangnya, untuk kamu telah kalah. Kamu sudah kalah karena kamu menggunakan waktu lebih banyak daripada aku. Karena itulah, kamu masihlah seorang sampah. Sima Ying berkata dengan ekspresi puas. Meskipun dia nyaris tidak berhasil menang melawan Chu Feng, tapi dia merasa itu memberinya hak untuk menghinanya. Chu Feng secara terbuka memanggil sampahnya, dan hal itu membuatnya sangat marah karenanya. Dengan demikian, dia bertekad untuk memberikan Chu Feng pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menenangkan amarahnya. Kalah iya, bahkan jika Chu Feng kalah, itu adalah kerugian yang terhormat. Betul sekali, ini adalah pertandingan yang tidak adil untuknya. Chu Feng hanya kehilangan sedikit waktu. Bahkan jika dia kalah, itu masih tidak terlalu memalukan, ucap para tetua. Meskipun Chu Feng telah kalah, tapi tidak ada satupun tetua Departemen Peramuan Obat yang menyalahkan atas kekalahannya. Selain itu, mereka juga tidak kecewa. Alih-alih, mereka menunjukkan ekspresi puas yang gembira. Itu karena terlepas dari hasil pertandingan ini, Chu Feng sudah memenangkan kehormatan untuk Departemen Peramuan Obat mereka. Oh, apakah kamu yakin bahwa akulah yang kalah? Ucap Chu Feng. Namun, Chu Feng dengan ringan tersenyum pada kata-kata Sima Ying. Selanjutnya, senyumnya adalah salah satu ejekan yang mendalam. Baik itu kualitas maupun kuantitas pil obat yang kami hasilkan, mereka semuanya sama. Namun sayangnya, aku menggunakan waktu lebih sedikit daripada kamu. Dengan kecepatan aku lebih cepat dari kamu, tentu saja ini menjadi kemenangan aku. Hasil dari kontes itu sudah jelas. Semua orang bisa melihatnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menolak untuk mengakui kekalahan kamu? Bahkan jika kamu melakukan itu akan sia-sia saja, balas Sima Ying. Melihat bahwa Chu Feng tidak mengakui kekalahannya, Sima Ying menjadi emosional. Hehehe, Nona Sima, perhatikan baik-baik, dan lihatlah siapa yang kalah, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum sekali lagi. Lalu, dia tiba-tiba saja melambaikan lengan bajunya. Bang, 20 cahaya keemasan lagi terbang dari Medicine Concocting Cauldron miliknya. Ketika orang banyak melihatnya dengan cermat, semua ekspresi mereka langsung berubah. Itu karena, ke-20 cahaya emas itu adalah pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Karena ternyata, Chu Feng tidak meramu pil obat dalam jumlah yang sama dengan Sima Ying. Alih-alih, dalam waktu yang hampir sama dengan waktu yang digunakannya untuk membuat 100 pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, dia telah membuat 120 pil.
Meskipun dia sedikit lebih lambat, tapi kuantitasnya pasti lebih unggul. Pertandingan ini adalah kemenangan Chu Feng. Bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya ini. Aku menolak untuk percaya ini. Ini tidak mungkin, seru Sima Ying. Saat dia melihat 120 pil pemulihan kekuatan berkualitas tinggi di depan Chu Feng, Sima Ying berulang kali berteriak kaget. Dia tidak mau menerima ini sebagai kebenaran. Adapun orang lain yang hadir, mereka semua tanpa ekspresi dan terpana. Bahkan tetua Hongmo dan Sima Huoli yang merupakan dua spiritualis dunia jubah kerajaan, keduanya juga ikutan terkejut. Itu dikarenakan Chu Feng benar-benar telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, dan itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dikatakan mustahil. Tiba-tiba saja, seorang tetua Departemen Peramuan Obat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Sima Ying, kamu sudah kalah. Tampaknya sampah itu bukanlah Chu Feng, tetapi kamu sebagai gantinya, ucap seorang tetua dengan bangga. Pada saat ini dia tidak lagi takut untuk menyinggung Sima Huoli, karena Sima Ying ini terlalu menjengkelkan sebagai seorang individu. Dengan kesempatan untuk mempermalukannya di hadapan dirinya, dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Omong kosong, aku tidak kalah, itu sudah jelas kalau dia telah berbuat curang. Sima Ying menggeram marah. Ying tutup mulutmu. Sima Huoli tiba-tiba saja berteriak dengan keras. Ketika dia meneriakkan kata-kata itu, seluruh goa mulai bergetar hebat, dan seolah-olah goa itu akan runtuh. Mendengar teriakan itu, ekspresi Sima Ying segera berubah. Pada akhirnya, dia mendengus pelan, lalu tidak berbicara lebih jauh lagi. Dia pun mengambil kuali peramuan obatnya, dan berdiri di samping. Teman kecil, namamu Chu Feng ya? Ucap Sima Huoli sambil menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Bahkan tidak ada kebencian di matanya. Tapi sebaliknya, itu justru diisi dengan penghargaan. Senior, junior ini memang disebut Chu Feng, jawab Chu Feng. Tidak buruk. Orang tua Hongmo, Gunung Qianwood kamu benar-benar beruntung dapat benar-benar menerima murid seperti itu, ucap Sima Huoli dengan suara keras. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, semuanya, aku minta maaf atas nama cucu perempuan aku. Aku telah terlalu memanjakannya, dan menuntunnya untuk merusak suasana hati semua orang. Namun dengan mempertimbangkan bahwa dia masih anak-anak, aku harap kamu tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengannya. Ayo semuanya, mari kita rasakan diagram 9 roh ilahi aku. Lagi pula, itu juga berkat lelaki tua Hongmo bahwa aku berhasil mendapatkan diagram 9 roh ilahi ini, ucap tetua Sima Huoli. Ketika Sima Huoli berbicara, dia mengeluarkan gulungan yang sederhana dan tanpa hiasan. Ketika mereka melihat gulungan sederhana dan tanpa hiasan, ekspresi tetua Hongmo dan yang lainnya semuanya berubah. Bahkan tidak ada yang peduli untuk mengejar apakah Sima Ying benar atau salah. Namun sebaliknya, semua tatapan mereka terfokus pada gulir sederhana dan tanpa hiasan. Huoli, cepat buka saja, sehingga kita bisa melihatnya, desak tetua Hongmo dengan tidak sabar. Hehehe, tidak masalah, balas Sima Huoli. Sima Huoli tersenyum di wajahnya saat dia berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu gulir sederhana dan tanpa hiasan digulung menjadi gulir gambar dengan lebar 2 kaki, dan panjang 300 kaki. Gulir gambar ini menggambarkan pemandangan yang indah. Namun selain pemandangan yang indah, itu tidak ada yang lain. Bas. Tepat pada saat ini, Sima Huoli bertindak. Dengan pikirannya, lapisan gas emas keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meledak. Gas emas itu adalah kekuatan spiritualnya. Namun meski begitu, itu bukanlah kekuatan spiritual emasnya. Tapi sebaliknya, itu adalah kekuatan spiritual tingkat kerajaan. Itu karena bukan saja gas emas ini sangat luar biasa, tapi ada juga bekas yang seperti serangga di dalamnya. Tanda-tanda itu sama mirionya dengan yang ada pada gaun Sima Huoli, dan seolah-olah mereka hidup ketika mereka bergerak dalam energi spiritualnya. Setelah energi spiritual tingkat kerajaan muncul, ia bertahan di udara untuk sesaat sebelum mengalir ke gulir gambar.
Setelah energi spiritual memasuki gulir gambar, suara ledakan pun segera terdengar. Setelah itu, semua pemandangan yang indah, dan bangunan pada gambar itu hancur berantakan. Segera setelah mereka hancur, mereka benar-benar mulai mengatur kembali diri mereka sendiri. Hanya saja, kemunculannya setelah mereka selesai mengatur ulang, itu sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Dari pandangan sekilas, semua orang dapat mengetahui bahwa isi dari gulungan gambar itu mengandung kedalaman yang tak terbatas. Benda itu memang luar biasa. Itu sangat jelas, bahwa ini bukan gulungan gambar biasa. Namun sebaliknya, itu adalah diagram 9 ilahi yang sangat misterius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.